Tonton. Kan? Gini. Oh, backgroundnya kuan ya? Audio kan? Iya. Ya, siap. Bisa diceritakan ini kronologi sebenarnya itu seperti apa sih Pak kasus kakek Bu Kasit ini? Ya, terima kasih rekan media. Nah, perlu diketahui saya ditunjuk jadi kuasa hukumnya pada tanggal 20 Februari 2025. Nah, saya setelah ditunjuk pada tanggal berapa tuh misalnya? Jadi saya melakukan somasi pertama ke pihak Herianto. Nah, somasi pertama ya intinya di dalam somasi itu suruh mengosongkan rumah milik klien kami, tanah, dan setelah itu dia terima somasi selang 1 minggu dia datang ke sini minta waktu untuk mengosongkan. Ini ada pernyataannya terlampir. Dalam pernyataan dia minta waktu untuk hajatan dulu, melakukan hajatan. Setelah itu jatuh tempo waktu yang telah dijanjikan oleh Suyatno, Heriatno, saya kirim somasi lagi. Akhirnya singkatnya cerita dia nggak mau keluar. Setelah nggak mau keluar, malah dari tim kita Mas Ade juga saya jelaskan Ya, pada somasi pertama dan somasi kedua kami sudah peringatkan pada saudara Heriatno dan saudara Rasti pada saat itu untuk segera mengosongkan bangunan rumah. Akan tetapi pada tanggal 20 bulan Mei kalau nggak salah atau Juli itu 2025 saudara Yatno itu tidak kunjung untuk mengosongkan rumah. Oh maaf, tanggal 18 Maret 2025. Terkait masalah tersebut karena tidak mengosongkan itu, akhirnya si pihak kakek nenek ini yang dari keluarga Pak Kadi dan Munarti ini melakukan tindakan gitu ya, melakukan tindakan untuk menaruh tanah merah yang berada di depan tanahnya sendiri, lahannya sendiri berdasarkan sertifikat nomor 602 seluas 162 meter itu ya kan. Dan di situ juga saya ikut mengawal pada saat pengurugan tanah yang buat truk itu, tapi dihalang-halangi. Dan pada akhirnya setelah dihalang-halangi, saudara Heriatno dan Rastia itu meminta supaya dia itu keluar surat dari pengadilan negeri. Nah, surat dari pengadilan negeri ini maksud dan tujuannya adalah berarti mereka itu kan minta digugat. Padahal dari pihak kakek neneknya sendiri untuk melaporkan ke polisi dan menggugat ke pengadilan itu tidak mau, karena cucunya sendiri. Jadi siapa dong yang minta digugat? Setelah digugat ini kok memberitakan, memviralkan kakek neneknya yang tidak pantas lah seperti itu ya menurut saya kan. Untuk mediasi sebelumnya kami sudah melakukan berkali-kali Mas ya, sudah berkali-kali pada bulan-bulan kemarin, 3 bulan kemarin, tapi tidak menemui titik temu gitu untuk kesepakatan harga. Dan berdasarkan nanti kami dari saksi-saksi di persidangan ada juga yang menjual tanah tersebut. Dari pihak pertama itu yang menjual kepada kakek nenek yang sebenarnya harga tersebut sebesar 50 juta ya, membeli tanah tersebut yang di Karangsong itu, yang di TPI itu, bukan 32 ya yang dari ini ya. Atau kami punya saksi nanti bisa dibuktikan ke sidang pengadilan. Ya terkait dari masalah ini kami berharap ya ada perdamaian gitu kan dari pihak kakek dan ini, terus dari pihak kakek nenek sendiri juga kan ya, artinya sekarang itu merasa malu oleh yang berita sekarang di
munculkan di TV, di media dan lain-lain. Karena kesalahannya itu seperti apa, yang mau diminta digugat itu cucunya, bukan kakeknya. Ya kan? Kakeknya itu ya namanya juga seorang kakek, masa tega ya kan ingin memenjarakan, ingin menggugat cucunya. Jadi seperti itu rekan-rekan media. Kalau motif ingin mengambil rumah itu apa tuh? Motif ingin mengambil rumah tersebut bukan mengambil ya, bahasanya itu dari awal saya sudah jelaskan nyusuki. Kalau bahasa Indrama itu mengganti, namun tidak ada kesepakatan daripada para pihak. Dari pihak kakek nenek dan pihak cucu itu harganya itu apa namanya tidak masuk lah, sehingga dari cucu itu ingin minta didatangkan appraisal. Dari pihak nenek pun mendatangkan appraisal, dan appraisal membuka harga itu 108 juta, namun tidak disetujui juga oleh cucunya. Naik lagi segini, tidak disetujui lagi, naik segini, tidak disetujui lagi, sehingga kakek tersebut melayangkan gugatan ke pengadilan, dan yang minta digugat itu cucunya, yang minta itu bukan kakeknya. Mintanya pada waktu saat itu berapa Pak Haji? Bisa jelaskan? Ya, mintanya waktu itu pertama sekitar 350 juta. Akhirnya dari pihak kakek neneknya nawar, udah jadi ini dikasih monggo 100 juta. Nah, dia nggak mau, kata pihak sananya udah satu-satunya jalan hadirkan appraisal, yaitu tim cek rumah yang ngaku dibangun oleh saudara Rastiah Herianto itu. Nah, setelah dicek terbitlah surat cek dari appraisal itu senilai 108 juta. Setelah itu mediasi lagi, udah mendekati berhasil, tapi kayak mempermainkan tuh. 150 sudah berani 150, 200 sampai 300, bahkan pertama tuh 120 juga udah nggak apa-apa, udah disiapin, tapi nggak mau, dari kayak mempermainkan. Jadi akhirnya singkatnya cerita, ya udahlah, karena udah ada pernyataan dia mau keluar, jadi kakek nenek inisiatif naruh tanah merah di depan tanahnya untuk pemadatan. Itu yang terjadi tuh. Kalau kakek neneknya ini punya rumah nggak sih Pak? Dia punya di bantaran Kali Cimanuk di daerah Sindang itu, buat usaha Tanah PU? Tanah PU gitu. Oh, berarti secara sertifikat Pak cuma punya rumah yang di kanan Punya dulu rumah ya? satu-satunya di situ, hasil keringat kakek dan neneknya, Pak Kadi dan Ibu Narti itu. Jadi tanah yang ditaruh di depan rumah itu sebenarnya gimana Pak? Taruh di depan rumah itu buat pemadatan biar tidak terkena banjir rob tuh di situ tuh. Bukan ada niat untuk masuk, ya untuk gimana seperti yang di framing kemarin tuh, itu buat pemadatan itu. Jadi bukan sengaja buat untuk mengusir atau menutup jalan? Bukan untuk mengusir atau menutup jalan, karena dia udah, ini ada surat pernyataannya nih, dia sama untuk mengosongkan. Jadi pikirnya kakek neneknya tuh ada pernyataannya, jadi ya udah ditaruh aja di depan, gampang. Kalau dia ada komplain apa kan cucu sama kakek neneknya gampang ngobrol, berapa juga nanti bisa diobrolkan gitu. Kalau mereka ini nggak bisa tinggal bersama Pak di satu rumah? Belum bisa, sementara ini belum bisa, tapi kata kakek neneknya dari kecil juga diasuh oleh kakek neneknya itu. Yang menolak dari pihak mana nih Pak? Yang menolak ya karena miskomunikasi, ada frame begini, jadi ya kedua belah pihak akhirnya menolak. Pak, kembali Pak, kalau tanah kan memang sertifikat milik Pak Kadi ya Pak ya? Kakeknya. Pak Kadi dan Bu Narti Pak. Iya? Dua nama. Iya, Dua nama ya. Pak Kadi dan Bu Narti. Iya, Nah, iya. kalau Yang- untuk bangunannya sendiri itu milik siapa Pak? Bangunannya sendiri ya milik bersama gitu. Ada Oh, ada andil dari kakek neneknya ya? andil kakek neneknya, cuman waktu pertama mah dia dikasih izin tuh buat warung kecil-kecilan buat ikan bakar tuh. Akhirnya inisiatif dari almarhum untuk dibangun, kakeknya juga ya gimana gitu mendukung ini jangan, karena dia tidak dikasih suruh punya, hanya suruh nunggu dibayar, jadi orang Jawa mah suruh nunggu saja gitu. Jadi Termasuk tanah juga ini dari kakek neneknya ya, semua ya full ya? Semua itu dari kakek neneknya, tanah juga. Ya berita yang beredar dari Pak Gubernur kita, KDM juga ngomong tuh masih kitir aja. Ternyata artinya saya klarifikasi buat Bapak Aing, Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat,
itu udah sertifikat atas nama kakek dan neneknya gitu. Begitu. Nah, memang tanah tersebut punya kakek dan neneknya, itu Ibu Marti dan Pak Kadi gitu. Yang 12 juta itu berarti gimana Pak? Yang 12 juta menurut keterangan klien kami tidak ada 12 juta, dia beli cash 50 juta dan sekarang udah ada sertifikat nama berdua itu. Jadi 50 juta semuanya dari kakek neneknya? Dari kakek neneknya itu. Tahun 2008 itu Pak. Tahun 2008, sertifikat tahun 2010.